sedang apa di sini? Kami sedang menyapu dan mengambil sampah-sampah di sini. Bolehkah saya membantu? Untuk apa kamu membantu? Kalau kamu ingin membantu kami, kamu harus tahu dulu jenis-jenis sampah di sini. Kalau kamu ingin membantu kami, kamu harus tahu jenis dan aman. Jadi, di sekolah kita ini ada 2 jenis sampah, yaitu sampah organik dan non-organik. Kalau misalnya sisa-sisa makanan, kamu bisa masukin ke sampah yang bacaannya itu organik. Sedangkan kalau misalnya kayak kertas, wadah-wadah kayak gitu, plastik, kamu bisa masukin ke sampah yang non-organik. Wah, sampah di sekolah kita banyak juga ya. Iya, kamu tahu nggak? Katanya kota kita itu adalah kota memproduksi sampah terbanyak ke-13 di Jawa Barat. Kasihan banget ya kota kita. Padahal seharusnya kita sebagai manusia melestarikan kota kita ini. Wah, ngeri. Iya, makanya itu kita sebagai pelajar seharusnya membawa misting dan tumbler dari rumah supaya kita bisa mengurangi sampah yang ada di sekolah, di kota, maupun di negara kita. Mungkin tidak bisa maksimal, tapi seenggaknya sampah yang kita produksi itu bisa mengurang. Tunggu, sampah daun itu seharusnya dimasukkan ke dalam sampah organik. Oh gitu ya? Perlu diketahui bahwa di SMP Negeri 2 Cimahi sebetulnya ada 3 jenis sampah, yaitu tempat sampah organik, anorganik, dan B3. Tapi yang sering muncul ada 2 jenis nih, yaitu anorganik dan organik. Apa itu penanggulangan sampah? Secara singkatnya, penanggulangan sampah adalah hal-hal dan upaya yang bisa dilakukan kita untuk mengurangi masalah sampah di sekitar kita. Lalu, apa manfaat dari penanggulangan sampah? Yang pertama, mengurangi pencemaran. Yang kedua, sebagai konservasi sumber daya alam. Dan yang ketiga, mengurangi produksi sampah di sekitar kita. Dan lain sebagainya. Kenali jenis sampah yuk. Yang pertama adalah sampah organik, merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam atau mudah busuk, seperti sisa makanan, daun-daun, atau ranting pohon. Sampah organik umumnya diwadahi tempat sampah berwarna hijau. Yang kedua ada tempat sampah anorganik, biasanya berwarna kuning dan digunakan untuk membuang sampah yang tidak dapat terurai secara alami, seperti plastik, kertas laminasi, atau barang-barang yang terbuat dari logam. Yang ketiga adalah sampah B3, umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna merah. Sampah B3 merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, atau lingkungan sekitar, seperti sampah kaca, serangga, dan kemasan deterjen. Wah, jadi penasaran nih cara untuk melakukan penanggulangan sampah. Mari kita kembali ke Akvan dan ke Wafi. Cara melakukan penanggulangan sampah. Yang pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Yang kedua, melakukan zero waste. Yang ketiga, membuat pupuk dari sampah organik. Yang keempat, membersihkan tempat sampah setiap hari. Kelima, melakukan daur ulang sampah anorganik. Hal sederhana yang bisa dilakukan pelajar adalah selalu membawa misting dan tumbler dari rumah saat akan jajan. Indonesia menempati urutan ketiga dunia sebagai negara penghasil sampah makanan terbesar setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi pada 2023. Ini sebuah ironi di tengah kondisi masyarakat dunia yang mengalami kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan makanan. 7,2 juta ton sampah di Indonesia belum terkelola dengan baik. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran lingkungan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, sehingga menyebabkan sampah tidak dibuang dengan baik. Perlahan-lahan kita akan terbiasa melakukan kebiasaan baik kepada negara, kota, sekolah tercinta kita ini, supaya dapat mengurangi sampah di negara Indonesia ini secara perlahan-lahan. Ayo, sayangi lingkungan kita dengan melakukan penanggulangan sampah. Dengan penanggulangan sampah, Indonesia akan bebas loh dari sampah. Indonesia merdeka. Sekolah nyaman, lingkungan aman, Indonesia akan merdeka.